Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dasar negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahannya melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Nah, definisi negara menurut pendapat beberapa ahli. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles berpendapat negara ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Kedua, Jean Bodin. Jean Bodin berpendapat bahwasanya negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Yang ketiga, Hugo de Groot. Hugo de Groot berpendapat bahwasanya negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara. Yang pertama, unsur tempat atau daerah. Yang kedua, unsur manusia atau masyarakat. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan negara. Sesuai dengan UUD 1945 alinea keempat, bahwasanya tujuan negara yang pertama melindungi segenap bangsa, kedua melindungi segenap tumpah darah, ketiga memajukan kesejahteraan umum, empat mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kelima ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya kita akan membahas tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Yang kedua, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola-pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Yang selanjutnya, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grand Norm yang artinya norma dasar, site artinya cita hukum, state site artinya cita negara, filosofi Grundslag artinya dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pertama, sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dari ideologi negara serta filosofis bangsa dan negara. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan untuk mengatur pemerintahan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara yang dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan demokratis dari anggota BPUPKI dan DPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan dalam Pancasila yaitu sebagai nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial atau bersifat horizontal sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa. Bagi warga negara yang terlibat dalam pemerintahan, Pancasila adalah norma hukum dalam kebijakan publik yang mendukung kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila ini mengalami masa yang sangat panjang. Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila diresmikan dimasukkan ke dalam
Selanjutnya pada tanggal 30 September 1965 terjadi pemberontakan G30 SPKI. Pada tahun 1998 yaitu muncul gerakan reformasi dan Soeharto berhenti dari jabatannya. Dan pada tahun 2004 sampai sekarang yaitu berkembang gerakan akademisi dan pecinta Pancasila. Yang selanjutnya adalah tantangan yang muncul di era sekarang terhadap Pancasila. Antara lain yaitu berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme yang disandarkan pada kebebasan. Kapitalisme di mana terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat yang berada dengan kalangan bawah. Selanjutnya ada komunisme, sekularisme yaitu hal yang bersifat duniawi di mana mereka mengesampingkan kehidupan keduniaan. Selanjutnya ada pragmatisme yaitu sifat yang cenderung berpikir praktis, sempit dan instan. Yang terakhir yaitu ada hedonisme di mana gaya hidup masyarakat yang sangat unik. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespons secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negara. Yang selanjutnya adalah esensial Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 1945 tepatnya tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang artinya Pancasila di sini sebagai sumber dari segala sumber hukum yang diambil dari sistem yuridis di Indonesia. Yang selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas, yaitu sebagai berikut. Pancasila adalah satu dasar falsafah, yaitu satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan suatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua negara yang perjuangannya sama. Setiap negara pasti mempunyai karakteristiknya masing-masing. Yang materi selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. A. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga. Pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. B. Ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkan UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. C. Pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. D. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Lanjut adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945. Nato Nagoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara fundamental atau Staats Fundamental Norm. Pembahasan selanjutnya yaitu penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mengungkapkan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai
besar yang sifatnya permanen. Dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas keharmonian atau inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praksis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Tapi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak bersifat permanen, artinya dapat diubah berdasarkan ketentuan dalam pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat mencerminkan sebagai nilai yang terkait dengan beberapa sila dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dipahami karena pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai instrumental dapat terkait dengan satu bidang kehidupan atau terkait dengan beberapa bidang kehidupan bangsa secara integral. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila antara nilai satu dengan nilai sila lainnya tidak terpisah, melainkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Pembahasan selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Itu ada yang pertama itu ada bidang politik, yang kedua itu ada bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, dan yang keempat itu bidang sosial. Itu tadi merupakan